Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini hari yang kedua kita melaksanakan ibadah puasa. Kita memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita, sholat kita, tadarus kita, tahajud kita, sedekah kita, i'tikaf kita, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa melaksanakan ibadah secara genap dan sempurna pada bulan suci Ramadan dan bulan-bulan setelahnya, bulan Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Tema yang kita angkat pada kali ini yaitu puasa di dalam Al-Quran. Banyak orang berbicara tentang puasa. Para ulama mempunyai banyak sekali karya tentang apa itu puasa, apa rahasia puasa, bagaimana pelaksanaan puasa, dan seterusnya. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak disebutkan tentang keutamaan puasa, tata cara puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hikmah puasa, dan sebagainya. Namun kita akan melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang puasa. Paling tidak ada dua kata yang disebut di dalam Al-Quran yang berbicara tentang puasa, yaitu as-siyam dengan saum. As-siyam dengan saum. Dua kata ini adalah yang banyak dipakai oleh kita, banyak disebut di dalam kitab-kitab, yaitu kata as-siyam dan kata as-saum. Hanya saja di dalam Al-Quran ada beberapa lafaz, atau tepatnya adalah derivasi atau pecahan kata dari as-siyam yang digunakan di dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran menggunakan kata siyam. Kutiba alaikumus siyam, summa atimus siyam, yang artinya adalah dalam bentuk masdar dari soma yasumu siyaman. Ini sebanyak 9 kali. Sementara yang menggunakan kata saum ini tersebut hanya 1 kali, yaitu di dalam surah Maryam ayat 26. Dan yang menggunakan bentuk fi'il mudhari' ini terdapat di dalam 2 tempat, yaitu Al-Baqarah 184 dan Al-Baqarah 185. Sementara yang menggunakan bentuk isim fa'il itu sebanyak 2 kali,
yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Apa perbedaan suatu kalimat atau suatu uslub ketika menggunakan bentuk masdar? Di satu sisi ketika menggunakan bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari. Yang namanya kalimat atau lafaz itu ada kalanya dia hanya menunjukkan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Misalnya asyam, puasa, atau as-safar, bepergian, at-ta'am, makanan. Tapi ada kalanya suatu lafaz atau kata di samping menunjukkan peristiwa, dia juga menunjukkan waktu dilaksanakannya peristiwa atau kejadian itu. Yang ini disebut dengan fi'il. Kalau dalam bahasa Arab, jadi fi'il itu mempunyai dua ciri, yaitu al-hadas, peristiwa atau kejadian. Kemudian yang kedua adalah az-zaman, artinya waktu kapan peristiwa atau kejadian itu dilaksanakan. Ini bagi pengkaji bahasa Arab itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat dalam. Satu contoh gini ya, ana usolli, aku sholat ya. Ana usolli, aku sholat. Ana asumu, aku berpuasa. Itu beda kalau kita itu mengucapkan misalnya udawimu ala saum atau udawimu ala siyam. Artinya saya terus menerus berpuasa. Kalau saya mengatakan ana asumu, saya berpuasa, ini artinya adalah saya sekarang atau besok berpuasa. Tidak kemarin, tidak 2 hari yang lampau, tidak waktu yang lampau. Dan juga tidak ada kepastian bahwa saya berpuasa itu saya laksanakan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Tapi ketika suatu kalimat itu menggunakan bentuk masdar, ini ada indikasi atau ada kemungkinan bahwa peristiwa tersebut itu berlangsung secara terus-menerus. Di satu contoh ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini menggunakan bentuk masdar, kata benda. Ini menunjukkan bahwa kewajiban itu, kewajiban berpuasa itu tidak terbatas kemarin, sekarang, atau besok. Tapi kewajiban untuk berpuasa itu adalah sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Nah, yang menarik di sini adalah dari penggunaan kata soma yasumu, sauman dan derivasinya dan kata pecahannya,
Ini kalau kita prosentase, itu mayoritas itu dalam bentuk masdar, mayoritas dalam bentuk yaitu kata dasar. Ini betul napa ya? Ini kita bicara yang agak ilmiah, ya, agak ilmiah. Tapi ini penting untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar detail di dalam membicarakan suatu tema. Kita lihat komposisinya. Yang pakai bentuk masdar 9 kali. Ditambah 1 kali dalam bentuk masdar yaitu saum, yaitu 10 kali. Tapi yang pakai bentuk fi'il mudhari hanya 2 kali. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa sebetulnya puasa itu harus melekat pada diri orang mukmin. Puasa itu harus melekat pada diri orang mukmin. Jangan dibatasi bahwa puasa itu adalah kemarin atau hanya sekarang atau besok. Jadi komposisinya kalau yang masdar 10, kemudian yang fi'il mudhari 2, kemudian yang isim fa'il 1, berarti 13 dibanding 10, ya. Itu kira-kira hampir 80% itu Al-Quran menghendaki bahwa kita sebagai orang mukmin itu harus melekat di dalam diri kita, yaitu aktivitas berpuasa. Aktivitas berpuasa. Ya kenapa demikian? Karena orang mukmin itu tidak lain dan tidak bukan. Itu harus melaksanakan ketakwaan, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang namanya melaksanakan perintah ketaatan, ataupun menjauhi larangan, orang bisa melakukan macam itu. Itu tahap pertama ya, tahap pertama. Dia itu harus bisa mengalahkan hawa nafsunya terlebih dahulu. Harus bisa mengalahkan hawa nafsunya. Sebab di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di situ disebutkan bahwa ketika ada orang tergerak untuk melaksanakan suatu kebaikan, maka jadi kalau kebaikan itu dianggap suatu bola yang mau ditendang gitu ya, maka ada pasukan-pasukan jahat, yang menghalangi supaya kebaikan itu tidak jadi terlaksana. Di sisi lain, ada pasukan-pasukan kebaikan yang menghendaki supaya kebaikan itu menjadi terlaksana. Jadi di dalam tubuh kita itu terjadi pergulatan yang sangat sengit, peperangan yang sangat dahsyat antara kekuatan baik dan kekuatan buruk. Ketika Allah menghendaki bahwa yang menang nanti adalah kebaikan, maka Allah mengirim nur ke dalam diri kita sehingga terlaksanalah kebaikan.
Nah, bagaimana cara kita itu mengalahkan hawa nafsu yang menghalang-halangi kita untuk melaksanakan kebaikan? Imam Ghazali mengatakan cara yang paling jitu di dalam mengalahkan kebaikan itu adalah dalam mengalahkan hawa nafsu itu adalah berpuasa. Dengan kata lain, barang siapa yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, maka separuh perjalanan untuk menuju kebaikan itu sudah ditempuh oleh orang itu. Tinggal separuh. Yang separuh itu apa? Yaitu tekad bulat untuk melaksanakan kebaikan. Tekad bulat untuk melaksanakan kebaikan. Tadi saya katakan bahwa kebaikan itu kadang menjadi menang itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim nur, mengirim cahaya pada diri kita supaya yang menang itu adalah kebaikan. Nah, termasuk juga cara bagaimana orang itu bisa mengalahkan hawa nafsu kemudian menuju kebaikan itu adalah dengan ilmu. Makanya para ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang namanya pergolakan, peperangan yang sengit antara kubu jahat dengan kubu baik itu senantiasa ada di dalam diri kita. Setiap detik, setiap helaan nafas itu selalu di situ ada peperangan batin antara kebaikan dan keburukan. Kita mau berangkat Jumatan, itu juga terjadi pergolakan. Kita mau ngaji, itu pasti ada pergolakan. Kita mau tarawih, itu juga pasti ada pergolakan. Dan oleh karena itu Al-Quran menyebut as-siyam itu dalam bentuk masdar, itu adalah untuk tujuan ini. Dengan kata lain, Al-Quran itu mengatakan puasa sebagai senjatamu, puasa sebagai senjatamu untuk mengalahkan hawa nafsu. Itu jangan hanya kamu gunakan kemarin sementara sekarang tidak, atau kamu gunakan hanya sekarang sementara kemarin tidak, atau kamu gunakan untuk yang akan datang sementara sekarang dan yang kemarin tidak. Bahkan kalau kita telusuri lebih lanjut meskipun tadi saya katakan bahwa ada dua tempat di mana lafal soma yasumu dalam bentuk mudhari' di dalam Al-Quran ada dua. Tapi kalau kita telusuri di dalam Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kata antasumu, meskipun kalau kita lihat fiilnya adalah fiil mudhari', tapi karena dia itu didahului oleh
an masdariyah. Maka antasumu itu pada hakikatnya itu adalah juga masdar yang disebut dengan masdarmu awal. Masdarmu awal. Jadi kita sebetulnya ada 11 tempat di mana puasa itu disebut di dalam Al-Quran dalam bentuk masdar. Yang pertama dalam bentuk lafal siam, yang kedua yaitu 9 buah, kemudian 1 yaitu pakai saum, dan yang ketiga yaitu antasumu. 11 kali Al-Quran menyebut puasa dalam bentuk masdar. Kemudian lagi faman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi saya katakan itu adalah bentuk fi'il mudhari'. Tapi kalau kita cermati, itu sebetulnya adalah bentuk fi'il amar, perintah. Bentuk fi'il amar atau perintah. Ini semakin menegaskan bahwa yang namanya puasa itu tidak boleh ada kata nanti, karena kita itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya berpuasa. Tidak ada kata nanti. Meskipun di sini pakai fi'il mudhari', ternyata didahului dengan lam amr, yang menunjukkan ini juga adalah fi'il amar. Jadi 11 tempat menggunakan masdar, kemudian 2 tempat menggunakan isim fa'il. Nah, isim fa'il ini, isim fa'il kalau kita merujuk pada kitab-kitab lughah, bahwa suatu lafaz atau suatu kata yang menggunakan isim fa'il ini menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai sifat sesuatu yang melekat pada dirinya. Suatu contoh, al-mu'minu artinya adalah orang mukmin, orang yang beriman. Kata al-mu'minu itu beda dengan alladzi yu'minu. Kalau al-mu'minu itu artinya adalah orang yang mempunyai sifat iman, dan iman itu melekat pada dirinya. Tapi kalau alladzi yu'minu itu artinya adalah orang yang sedang beriman. Bisa jadi minggu depan dia tidak beriman, bisa jadi kemarin dia tidak beriman. Nah, pakai alladzi yu'minu. Talibul ilmi, penuntut ilmu, dia menggunakan isim fa'il talibul. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mencari ilmu itu sudah menjadi aktivitasnya sehari-hari. At-talib tidak dibatasi waktu kemarin, sekarang, lusa, yang akan datang dan sebagainya, tidak. Tapi kalau alladzi yatlubul ilma, orang yang mencari ilmu, ini menunjukkan bahwa kejadian menuntut ilmu dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Nah, Al-Ahzab 35
Ketika berbicara was-shaimina was-shaimat, menggunakan bentuk isim fa'il, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pujian Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang yang puasa itu sudah menjadi aktivitasnya sehari-hari. Jadi kalau kita sedikit menyimpulkan ya, dari penggunaan Al-Quran terhadap lafal puasa, yaitu siyamun, saumun, kemudian tasumu, falyasumhu, wassaimin, wassaimat, bisa disimpulkan bahwa perbuatan puasa itu jangan sampai dibatas-batasi oleh waktu. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka itu tahu tentang kebutuhan fisik, kebutuhan dari tubuhnya itu tahu. Makanya Gusti Kanjeng Nabi memerintahkan untuk puasa Senin Kemis. Senin Kemis di tengah bulan ada puasa Ayyamul Bid. Demikian juga Gusti Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk puasa Daud. Ini sebetulnya Mas Zaki itu rajin puasa, tapi ada aneh dia. Ya. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Jadi yang namanya puasa itu tidak lagi menurut Al-Quran ya. Puasa itu tidak lagi, jangan sampai dianggap sebagai sebuah kegiatan seremonial tahunan, ini jangan. Al-Quran tidak menghendaki seperti itu. Al-Quran tidak menghendaki seperti itu. Justru kalau kita lihat komposisi penggunaan lafal puasa di dalam Al-Quran, Al-Quran itu menghendaki bahwa puasa itu harus melekat pada diri kita, menjadi kegiatan yang rutin pada diri kita. Kalau boleh membandingkan antara puasa dengan ibadah yang lain, sholat misalnya. Sholat itu ada dalam bentuk fi'il madhi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ada fi'il madhinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ada. Dalam bentuk fi'il mudhari ada. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ada dalam bentuk fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam bentuk fi'il mudhari. Dalam bentuk fi'il amar ada. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Fi'il amar ada. Haji dalam bentuk fi'il madhi ada. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Tapi kalau puasa inna sholat
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Memang oleh Allah yang namanya salat itu dibatasi waktunya. Dibatasi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa tidak. Kenapa puasa kok tidak dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan cenderung Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita supaya puasa itu menjadi identitas kita. Identitas yang melekat pada diri kita. Kalau kita merujuk pada pendapat Imam Ghazali tadi ya, karena puasa itu adalah prasyarat kita melaksanakan ibadah apapun. Puasa adalah prasyarat kita melaksanakan ibadah apapun. Dan indikator bahwa puasa kita itu benar atau tidak, itu adalah apakah ketika kita berpuasa kita melaksanakan sholat itu menjadi lebih enteng atau tidak. Ketika kita tadarus menjadi lebih enteng atau tidak. Ketika kita muthala'ah menjadi lebih enteng atau tidak. Itu indikatornya bahwa puasa kita itu benar atau tidak, itu di situ itu. Kalau kita melaksanakan ibadah itu semakin enteng, oh berarti puasa kita itu adalah benar. Tapi kalau sebaliknya, dengan berpuasa ya, dengan berpuasa arep ngaji wae nglentruk, arep deres wabot, ini berarti ada yang tidak beres dengan puasa kita. Itu harus dicari penyebabnya. Kenapa ketika kita berpuasa kita malah menjadi ngelentruk? Baik, untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara siam dan saum. Saya katakan tadi ya, ini juga menarik. Kenapa Al-Quran lebih, dalam tanda kutip ya, lebih suka menggunakan kata siam daripada menggunakan kata saum? Padahal artinya menurut bahasa itu sama-sama berpuasa. Soma yasumu siyaman wa sauman, fa'ala yaf'ulu fi'alan wa fa'lan, qama yaqumu qiyaman, soma yasumu siyaman dan saum. Kenapa demikian? Kalau kita melihat dengan kacamata kasar, antara siam dengan saum itu memang nyaris tidak ada bedanya. Tapi ketika Al-Quran itu lebih suka menggunakan kata siam dengan jumlah yang banyak sekali, yaitu 9 kali. Sementara saum itu hanya digunakan sekali saja di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa siam dan saum itu berbeda. Perbedaannya apa? Ini Ibnu Jinni ya. Ibnu Jinni itu seorang ahli bahasa. Di dalam kitabnya yaitu Al-Khosais, beliau mengatakan begini. Ini bisa dijadikan suatu kaidah. Kapan ada dua kata atau dua lafal yang secara arti itu mempunyai makna yang sinonim, tapi dari dua kata tersebut ada satu kata yang jumlah hurufnya itu lebih banyak, maka kata yang
jumlah hurufnya lebih banyak, itu pasti mempunyai makna yang lebih banyak. Kita lihat saum, sod, wawu, mim, 3. Siam, sod, ya, alif, mim, 4. Kata siam itu hurufnya 4, sementara saum itu hurufnya 3. Dan oleh karena itu, kata siam itu pasti mempunyai makna yang lebih lengkap daripada saum. Apa itu? Yang pertama, berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Kata siam ini bisa kita bandingkan ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dalam waktu yang mutlak, tidak dibatasi. Tapi ketika Al-Quran menyebut kata saum, Al-Quran menyebut inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya faquli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani saum. Ini Allah memerintahkan kepada Siti Maryam, Maryam, kamu makan aja, minum aja, dan kamu tenang. Ketika kamu nanti bertemu dengan orang-orang yang mencibirmu, kenapa kamu punya anak yaitu Isa, padahal kamu tidak punya suami, kamu katakan kepada dia, kamu katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sudah bernazar untuk berpuasa. Puasa apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Falan ukallimal yauma insiya, yaitu puasa tidak ngomong. Puasa tidak ngomong. Artinya apa? Makan ya tetap makan, minum ya tetap minum. Tapi Siti Maryam menyebut bahwa dirinya berpuasa, yaitu puasa tidak ngomong, itu dengan kata saum. Saum. Dia tidak mengatakan inni nazartu lirrahmani siyama, tidak. Tapi sauma. Sauma. Yang kedua, yaitu melibatkan anggota tubuh yang lebih banyak. Melibatkan anggota tubuh yang lebih banyak ya. Kalau Siti Maryam karena yang berpuasa itu hanya mulut, maka istilahnya adalah saum. Sementara kalau orang yang berpuasa itu mulutnya, kemudian perutnya, telinganya, hidungnya dan sebagainya, maka Al-Quran tidak menyebut dengan saum, tapi menyebut dengan siyam. Dan yang ketiga, adanya proses yang lebih lengkap. Kalau siyam, itu ada proses yang namanya sahur, ada proses yang namanya niat, ada proses yang namanya berbuka, ada proses yang namanya tahapan bagaimana Al-Quran itu mewajibkan puasa kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga melalui tahapan-tahapan. Puasa diwajibkan yaitu pada tahun pertama Hijriah. Itu artinya apa? Selama 13 tahun lebih Gusti Kanjeng Nabi itu mengkondisikan para sahabatnya, mengkondisikan umatnya supaya siap berpuasa.
Jadi puasa diwajibkan itu melalui proses yang panjang. Tidak kemudian apa namanya Nabi diutus menjadi nabi, menjadi rasul, kemudian esok harinya kemudian memerintahkan puasa, tidak. Demikian juga orang hari ini membaca syahadat, kemudian besok langsung disuruh berpuasa, tidak. Harus ada proses. Harus ada proses. Dan yang terakhir yaitu melibatkan pihak yang lebih banyak. Ini di dalam Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan puasa pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah komunal. Ibadah yang sifatnya adalah masif, yang dilaksanakan secara bersama-sama, yang dilaksanakan secara gotong royong. Insya Allah bisa akan kita jelaskan kenapa puasa disebut sebagai ibadah sosial, ibadah komunal, ibadah yang dilaksanakan bersama-sama, karena keterangannya panjang. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.